Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anak semuanya SMPN 1 Banyuwangi beserta Pondok Ramadan Daring, tidak terasa kita telah memasuki paruh kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan baik. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang materi moderasi beragama. Apakah moderasi itu? Mari kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang majemuk, masyarakatnya bermacam-macam, bahasanya juga, sukunya bermacam-macam, adat istiadatnya juga bermacam-macam, keseniannya dan agamanya bermacam-macam. Karena majemuk itulah, karena bermacam-macam itulah, maka kadang-kadang terjadi kerentanan dalam berbangsa dan bernegara. Misalkan dalam kasus-kasus kemarin di Medan ada kejadian pembubaran pementasan Jaran Kepang oleh kelompok masyarakat tertentu yang atasnamakan kelompok agama. Demikian juga beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan dan melihat betapa di Sulawesi terjadi bom bunuh diri di gereja yang menewaskan 10 orang dan luka-luka lebih. Kemudian ada juga peristiwa upaya pembunuhan terhadap aparat keamanan polisi di Mabes Polri di Jakarta. Semuanya itu menunjukkan bahwa hubungan kita dalam berbangsa dan bernegara ini, karena kita berbeda-beda tujuan, berbeda-beda agama, masih cukup rentan terjadi persinggungan, terjadi konflik. Bahkan kalau kita melihat media online akhir-akhir ini sangat masif ajakan untuk mengubah dasar negara menjadi ideologi baru. Atas nama agama juga seringkali orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama itu sendiri. Membunuh orang pasti bukanlah tuntunan agama. Tapi mengapa ini terjadi? Nah, itulah perlunya kita mempelajari moderasi dalam beragama. Anak-anak semuanya peserta Pondok Ramadan, untuk menghadapi persoalan ini Kementerian Agama memperkenalkan namanya moderasi beragama. Moderasi itu artinya tidak berlebih-lebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya moderat itu adalah pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi moderasi beragama itu adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek dalam beragama. Atau moderasi beragama itu adalah sikap dan cara pandang dan perilaku dalam beragama yang menekankan komitmen untuk mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Itulah moderasi beragama. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius. Semua bangsa mengakui, sejarah kita juga mengatakan demikian. Indonesia adalah negara yang religius. Maka itu kemerdekaan beragama di Indonesia itu dilindungi oleh konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemerdekaan beragama itu dilindungi oleh undang-undang. Maka tugas kita adalah menjaga keseimbangan
antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan persatuan dan cinta tanah air. Jangan sampai karena kita beda agama dengan teman, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan pihak lain, kemudian timbul kebencian yang didasari oleh cara pandang yang berlebih-lebihan. Orang lain yang berbeda kemudian kita anggap sebagai yang harus kita musuhi. Orang yang berbeda suku kita pandang sebagai orang yang berbeda di atas atau yang lian. Orang yang melaksanakan upacara ritual adat yang tidak biasa kita lakukan dan menurut kita itu kurang baik, kemudian kita musuhi. Kemudian sikap kita frontal menggunakan cara-cara kekerasan, bukan menggunakan dialog. Nah, itulah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu menyeimbangkan antara keberagamaan kita dengan kepentingan komitmen menjaga persatuan dan kerukunan bangsa Indonesia. Nah, cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang bagaimana yang dianggap berlebihan itu? Pertama, kadang-kadang atas nama agama seseorang itu justru melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Misalkan dengan atas nama agama kemudian memandang orang lain salah, kemudian ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, membunuh orang, mencelakai orang, menfitnah orang, dan seterusnya. Padahal agama itu diturunkan untuk memuliakan manusia. Mengapa hasrat kita, pendirian kita, nafsu kita atas dasar agama, tapi justru kemudian melanggar norma agama itu sendiri? Kemudian yang kedua, kadang-kadang atas nama agama kita atau seseorang itu melanggar kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya, Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku dan seterusnya itu tadi menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kemudian kita atas nama agama melanggar kesepakatan ini, itu adalah benih-benih dari konflik laten yang membahayakan hubungan kerukunan bangsa Indonesia. Kemudian kadang-kadang juga atas nama agama kita atau seseorang itu justru melanggar hukum. Padahal hukum itu adalah fondasi bagi penegakan keadilan di negeri ini. Kalau hukum itu dilanggar, berarti sebenarnya kita melanggar kesepakatan kita bersama. Karena hukum itu diciptakan sebenarnya untuk melindungi kita semuanya, bukan hanya melindungi perorangan, tapi melindungi kita semuanya. Bagaimana mungkin orang yang mengaku beragama, orang yang mengaku saleh, tapi kemudian membunuh orang dengan tujuan dan alasan tertentu? Kemudian anak-anak semuanya, jadi moderasi beragama adalah cara kita umat beragama, baik Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha maupun Konghucu maupun yang lain dalam menjaga Indonesia. Jadi moderasi agama adalah cara kita umat beragama dalam menjaga keindonesiaan kita. Kita tidak ingin mengalami nasib seperti yang dialami oleh negara-negara di luar Indonesia. Beberapa negara di Timur Tengah misalkan terjadi konflik yang tak habis-habis hanya karena beda suku, hanya karena beda agama. Di negara tetangga kita sekarang ini juga mengalami hal demikian, konflik karena politik. Nah, itulah maka moderasi, pandangan tidak berlebih-lebihan dalam bersikap, kemudian dalam berperilaku, terutama yang dilandasi oleh keberagamaan seseorang, seharusnya kita rem, kita kendalikan agar kita berbangsa ini tetap dalam kondisi yang harmonis dan saling menghargai. Jadi orang yang moderat dalam beragama itu bukanlah orang yang dangkal imannya
atau yang tidak mengutamakan agamanya, atau orang yang moderat dalam beragama itu bukan orang yang memandang sepele agamanya. Justru orang yang memiliki pandangan sikap moderat dalam beragama itu adalah mereka lah orang yang saleh, orang yang soleh, berpegang teguh pada nilai moral, memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Jadi mari agama yang kita anut masing-masing, terutama agama Islam, menjadi inspirasi bagi kita sebagai warga mayoritas di Indonesia, justru menjadi peran penting merekatkan keindonesiaan ini, merekatkan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia dengan tidak berlebih-lebihan dalam bersikap dan cara pandang dalam beragama. Sekali lagi, orang yang moderat dalam beragama sebenarnya ia mengamalkan ajaran agamanya secara hakiki. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang sedemikian besar ini, sejarahnya panjang, kemudian negaranya yang sangat strategis, sangat kaya, kekayaan alamnya. Mudah-mudahan dengan peran agama kita akan mampu direkatkan. Agama bukan justru menjadi faktor pemecah belah kerukunan kita dalam berbangsa dan bernegara. Demikian anak-anak sekalian, terima kasih sekali lagi. Mari kita amalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, memandang semua suku bangsa di Indonesia sebagai saudara, memandang semua teman kita yang berbeda agama dengan kita adalah saudara kita juga, dan itu memang ajaran dari agama Islam. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.